Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video kali ini kita akan membahas query n+1 di Laravel ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara mengatasinya dan contoh kasusnya seperti apa. Oke? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Oke, di sini anggaplah teman-teman kita buat studi case-nya. Di sini ada dua table ya teman-teman ya. Nah, di sini akan ada dua model, yaitu customer dan customer profile, yang dimana antara customer ini dia mempunyai join atau one to one ke customer profile. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini by default cara kita menampilkan datanya kan kita pakai nih customer, kita looping, terus kita manggil profile yang sudah kita definisikan di sini untuk eloquent-nya ke customer profile, dan dia kita mengambil font. Nah, di sini cara menampilkan kita defaultnya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita akan testing menggunakan Laravel debug bar ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman boleh lihat. Nah, ketika kita mengambil datanya, di sini ada query 53 gitu teman-teman. Ini dia ada query 53 ketika kita menggunakan customer all seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita menampilkan data sebanyak 53 ketika kita menggunakan customer all, dan kita langsung memanggil relasinya berbentuk seperti ini. Oke. Nah, bagaimana jika datanya kita? Nah, kalau kita lihat di sini datanya kita totalnya itu ada 50 ya teman-teman ya. Nah, total customer itu dia ada 50 total customer ya. Total customer yang ada di database kita saat ini itu adalah 50 ya teman-teman ya. Nah, jadi query-nya 53 itu termasuk pertama session. Terus kedua, ini untuk nge-count Laravel-nya gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi kita punya query itu 53. Bayangin kalau ada banyak sampai seribuan atau jutaan data. Jadi kita query-nya itulah yang menyebabkan query n+1 ya gitu teman-teman ya. Jadi query-nya banyak. Ini relasinya masih satu ya teman-teman ya. Bagaimana nanti jika mempunyai relasi itu lebih dari satu, mungkin bisa banyak atau 2, 3 atau 4 relasi yang bersamaan. Nah, ketika kita memanggilnya, kita menggunakan langsung seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi sini kita panggil, definisikan modelnya, kemudian kita panggil di sini datanya gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi n+1 ini? Nah, di artikel developer awam sebelumnya kita udah bahas terkait cara mengatasi kita boleh lihat di sini pipeline. Nah, eager loading ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan bahas cara penggunaan eager loading dan fitur otomatis eager loading yang terbaru gitu teman-teman. Nah, pertama kita kan ini yang kita pakai di sini ya teman-teman ya. Nah, ini menyebabkan query kita banyak nih. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan with ya teman-teman ya. Nah, jadi kita cukup di controllernya kita di sini nih kita pakai with. Jadi with profile get. Nah, kita coba lihat scriptnya kita lagi. Ini kita refresh. Nah, sekarang kita punya query hanya 4 aja teman-teman. Nah, jadi lebih simple gitu teman-teman. Nah, kita boleh lihat di sini query-nya sekarang udah menggunakan in ya teman-teman ya. Nah, daripada menggunakan yang tadi, kita memiliki sebanyak 53 query. Untuk 50 data kita query satu-satu semuanya kalau kita tanpa with ya teman-teman ya. Nah, di sini kita menggunakan with. Nah, teman-teman boleh lihat kecepatannya sekarang jadi 114
99, 41 udah lebih. Nah, jadi dia stabil di bawah 100 lah ya teman-teman ya, untuk kecepatan datanya nih. Nah, daripada kita menggunakan di awal tadi, kita copy aja. Ini satu pakai width. Nah, ini tadi cara pertama ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Nah, di sini query-nya 53. Nah, teman-teman boleh cek kecepatannya itu rata-rata 90-an ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita pakai menggunakan eager loading, menggunakan width di sini ya teman-teman ya. Kita menggunakan width. Nih, eager loading. Nah, jadi kecepatannya berkurang ya teman-teman ya. Rata-ratanya udah berkurang di bawah dari 90, dan query yang kita jalankan itu hanya dari 53 jadi 4 ya teman-teman ya. Jadi kita cukup menjalankan satu query aja yang relasinya gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba cara lainnya, itu menggunakan lazy eager loading ya teman-teman ya. Nah, ini menggunakan eager loading, ini lazy loading. Nah, keduanya kita gabung gitu teman-teman. Keduanya kita gabung menjadi lazy eager loading. Nah, cara penggunaannya teman-teman seperti ini, terus tambahin ini gitu teman-teman. Jadi kombinasinya ini awalnya seperti ini. Oke, nah teman-teman cukup tambahin di bawahnya customer loading profile seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan coba cek perbedaannya apa. Oke, perbedaannya nggak ada ya teman-teman ya. Query-nya tetap, sini kecepatannya juga sama. Nah, jadi ini kombinasi antara lazy eager loading dengan eager loading seperti ini. Oke. Nah, ini kapan kita butuh lazy eager loading ini? Untuk data relasi yang nggak selalu dibutuhkan di awal gitu. Tapi kalau dibutuhkan harus efisiensi. Jadi kamu ingin hindari, jadi kita ingin menghindari n+1 lah gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini teman-teman boleh menggunakan seperti ini atau langsung tambahin width seperti ini gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang di Laravel 12.8 kita bisa langsung otomatis eager loading seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa biasanya kalau kita mau loading semua relasi bentuknya seperti ini gitu teman-teman. Nah, jadi contohnya kita punya lebih dari satu eager loading atau lebih dari satu relasi. Nah, jadi kita menggunakan, daripada kita menggunakan seperti ini, contohnya nih, ini kita tambahin lagi tuh ada banyak loading ini. Jadi kita definisikan satu-satu. Taunya kita lupa nih apa aja ya tadi yang ada di dalam eager loadingnya kita, atau apa aja ya relasinya gitu. Kita lupa gitu. Nah, jadi cara solusinya teman-teman cukup tambahkan with relationship auto loading gitu teman-teman. Jadi semua relasinya itu langsung otomatis loading di dalam modelnya teman-teman gitu. Jadi teman-teman cukup pakai ini. Nah, teman-teman tambahkan, ini kita hapus. Nah, teman-teman cukup tambahkan seperti ini. Oke, ini. Nah, jadi query-nya kita tetap seperti ini. Jadi semua relasi yang ada dia langsung otomatis direlasikan gitu teman-teman. Jadi untuk mempercepat loadingnya kita juga, lebih mempercepat query-nya kita juga. Nah, untuk mengantisipasi ketika kita lupa dalam penggunaan relasi apa aja sih yang ada di dalam model kita, seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk menghindari n+1 teman-teman pakai eager loading atau lazy eager loading untuk mempercepat query-nya kita. Oke teman-teman, jangan lupa setiap teman-teman menggunakan relasi, teman-teman jangan lupa menggunakan eager loading untuk mempercepat
query-nya teman-teman. Oke? Nah, oke. Dan bagaimana jika seandainya kita ingin menjumlahkan gitu teman-teman. Nah, istilahnya anggaplah nanti ini kita ada relasi one to many ya teman-teman ya. Jadi contohnya satu customer ini dia punya beberapa alamat atau customer profile gitu lah ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung gitu teman-teman. Kita mau menghitung nih contohnya dengan Samantha ini dia punya address berapa gitu. Nah, biasanya contohnya di sini kita buat dulu ya. Address ini kita ganti aja address. Ini jadi jumlah lah ya teman-teman ya. Jumlah. Nah, biasanya kita menggunakan seperti ini ya teman-teman ya. Item profile ini count. Nah, di sini kita ingin menjumlahkan total dari relasinya gitu teman-teman. Ada berapa banyak contohnya seperti itu. Nah, kalau kita cek lagi, kita refresh. Nah, codingannya balik lagi teman-teman ya. Teman-teman boleh lihat nih, count untuk agregatnya di sini banyak lagi nih. Jadi kembali lagi query-nya 54 gitu. Jadi kita untuk mengambil jumlah dari relasinya itu kita balik lagi query-nya seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita coba cek dulu seperti ini. Kan kita udah punya relasi ya teman-teman ya. Nah, contohnya nih kita udah punya with relationship, kita udah auto reloading nih relasinya. Tapi ketika kita gunakan untuk menghitung jumlahnya, dia banyak nih. Nah, query-nya dari kembali lagi 54 gitu teman-teman. Oke, contohnya ini kita hapus dulu nih, count-nya kita hapus. Contohnya kita hapus. Kita tadi ambil dari address lah ya teman-teman ya. Address contohnya. Oke, nah kita refresh dia 4 ya teman-teman ya. Tapi ketika kita mau menghitung relasinya berapa banyak, dia balik lagi nih. Kita lihat nih, select. Nah, dia agregatnya kayak gini. Dia query-nya satu-satu lagi gitu untuk menghitung seluruh jumlahnya ada berapa banyak. Nah, cara mengatasinya di Laravel ada lagi namanya, teman-teman boleh cek. Untuk kita menghitung relasinya ada berapa banyak, teman-teman pakai itu namanya with count ya teman-teman ya. Ini untuk menghitung agregat function gitu teman-teman. Untuk menghitung relasinya ada berapa banyak. Nah, ini untuk menghindari n+1 juga gitu teman-teman. Nah, kita pakai with count. Teman-teman cukup tambahin contohnya nih, kita pakai yang ini aja contohnya, yang ini. Oke, width-nya tetap kita pakai seperti ini. Nah, terus di sini kita kasih with count profile gitu teman-teman. Kita tambahin with count profile, kita save. Kemudian di dashboardnya ini dia langsung otomatis seperti ini, profiles count. Nah, kita cek lagi. Nah, sekarang query-nya udah 5. Gitu teman-teman. Coba kita cek lagi. Selectkan from customer profile, where customer ID sama dengan as profile count. Profile count ya teman-teman ya. Di sini profile count. Nah, seperti ini. Nah, query-nya jadi berubah jadi 4 ya teman-teman ya. Yang darinya tadinya 53, dia jadi berubah 50 jadi 4 lagi. Nah, ini juga untuk mempercepat, untuk menghindari n+1 teman-teman. Oke? Nah, teman-teman boleh sesuaikan kebutuhan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi jangan lupa menggunakan eager loading atau lazy eager loading atau auto relationship untuk mempercepat query teman-teman dan menghindari query n+1. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.